Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok Capstone Project kelas D, yaitu dengan judul Sistem Monitoring KPI untuk HK Regional Telkomsel Sumatera Area 1 Divisi General Affairs. Jadi mana saya Jody Wakusuma sebagai ketua, juga ada beberapa rekan saya Akmel, Febresti, Reksi, Pambudia, Isan, dan juga ada Iqbal, dan juga ada Rahmadelia. Nah, langsung saja kita untuk next-nya. Nah, di sini tujuan itu yaitu dapat membantu karyawan di sana lah untuk melakukan penilaian dengan lebih mudah dan cepat. Yang di awalnya manual, sehingga ini lebih ke otomasi lah gitu. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ihsan. Kepada Saudara Muhammad Ihsan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Srija. Di sini saya mau menjelaskan di diagram activity. Nah, untuk diagram activity yang pertama yaitu kita login. Setelah kita login, otomatis kita memulai. Nah, ketika kita memulai itu langsung ke step OB login ke sistem monitoring KPI. Nah, setelah OB login, lalu otomatis sistem bakalan mengumpulkan data. Nah, ketika kita mengumpulkan data, di situ sistem nanti bakalan memvalidasi dan menyimpan data. Nah, setelah di situ menyimpan dan memvalidasi data, nah proses data KPI dan ditampilkanlah analisis. Nah, setelah itu nanti bakalan muncul hasil laporan KPI. Nah, setelah hasil laporan KPI itu muncul, dia bakalan menampilkan kirim laporan kepada manajer GA. Nah, ketika itu sudah dikirim laporannya, langsung nanti otomatis masuk ke evaluasi laporan KPI oleh manajer GA. Nah, ketika itu sudah dievaluasi kawan-kawan, lalu masuk ke tindak lanjut feedback dan pengembangan. Nah, setelah masuk ke step itu, langsung prosesnya selesai. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Suja. Terima kasih. Baik, penjelasan yang sangat bagus dari Saudara Ihsan untuk diagram activity. Oke, ini selanjutnya yaitu bagian IRD. Oke, di sini ada beberapa entitas yaitu admin, capaian kerja, dokumentasi operator, dokumentasi, dan user. Dan di setiap pada entitas admin ini memiliki atribut yaitu password, role, bidang, nomor induk pegawai, email, nama. Terus dia memiliki relasi one-to-one terhadap penilaian capaian kerja yang memiliki atribut kriteria kebersihan, kedisiplinan, waktu, tanggal, upload foto, yang memiliki cabang atribut lagi yaitu foto before dan after. Lanjut, pada capaian kerja ini memiliki relasi. Apa nih? Capaian kerja ini memiliki relasi one-to-one lagi untuk membuat user yang memiliki atribut yang sama dengan admin, kemudian juga memiliki relasi untuk mengirim terhadap entitas dokumentasi yang memiliki atribut rejected dan approved. Terus dia juga menampilkan hasil dokumentasi, lalu dokumentasi juga mengelola admin dan juga menampilkan capaian kerja. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan penjelasan dari Puja. Sore ini bagian Lois, Saudara Adel. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk Saudara Lois. Terima kasih dulu kan. Baiklah di sini terdapat dua entitas yaitu user dan admin. Untuk user itu dia bisa login, menginput data yang terdapat input kriteria kebersihan, input ketepatan waktu, lalu melihat status laporan yang di dalamnya ada approved dan reject. Lalu ada memperbarui informasi pribadi. Untuk admin, yang pertama melihat hasil laporan HK, terus login,
mengelola data user, mengekspor laporan, memonitoring grafik pada setiap pengguna, membuka status capaian kinerja. Sekian dari saya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Saudara Lois. Selanjutnya, DFD diserahkan pada Saudara Adel. Oke, di sini ada dua entitas juga, yang dimana tengah-tengah itu ada sistem yang merupakan proses dari dua entitas user dan admin. Jadi pada input user ini dia memiliki kriteria kebersihan, kedisiplinan, upload foto, dan identitas diri. Terus juga pada outputnya itu memiliki status data persetujuan, status data tidak disetujui. Lalu untuk output admin itu ada grafik penilaian, HK, dan pengujian data. Dan untuk input adminnya itu menyetujui data, menolak data, dan identitas diri. Selanjutnya, itu kan? Oke, selanjutnya itu, nah di sini ada beberapa proses pada DFD level 1. Di zoom kali ya mukaku. Nah ini nih yang pertama itu ada bagian login, terus juga setiap admin dan user dia bakal regis dulu, lalu login, dan kemudian dia akan melakukan isian capaian kerja, dan proses capaian kerja ini akan melakukan pengajuan data terhadap dokumen. Nah, di bagian dokumen ini ada rejected dan approved dari dokumen operator. Nah, setiap capaian kerja ini berelasi berdasarkan tabel kinerja, dokumen juga berdasarkan tabel dokumen, dan dokumen operator juga dari tabel berisi tabel dokumen OP. Nah, untuk dokumentasi operator terhadap admin itu juga menampilkan diagram kinerja HK, data pengajuan, data menuju persetujuan, data daftar triwulan, lalu admin akan mengisi biodata pada edit profil, dan user juga gitu. Dan pada edit profil ini dia bakal tersimpan di bagian tabel pengguna. Nah, untuk logout, untuk keluarnya admin dan user itu akan mengklik bagian logout. Itu gitu ya. Nah, lanjut. Apa lagi setelah aku? DFD level 2 kan? Iya, betul. Nah, di sini pada level 2 itu bagian penjelasan lebih spesifik dari level DFD level 1. Nah, ini masih membahas tentang user dan admin. Jadi, user dan admin ini berelasi berdasarkan approved dan rejected dari setiap data. Nah, pada user itu dia memiliki, nggak jelas lagi tulisannya, sumpah. Nah, pada user, bagian 1.1 itu memiliki input bagian umum yang query-nya berdasarkan tabel minggu, terus juga 1.2 input kriteria kebersihan yang berdasarkan tabel kebersihan, lalu input kedisiplinan juga penyimpanannya di dalam tabel waktu, terus juga input upload foto juga pada tabel foto. Terus di bawahnya di bagian admin. Nah, di sini ada diagram kinerja. Scroll ke bawah lagi ya. Admin, yakni pada bagian 3.1 itu ada diagram kinerja. Diagram kinerja ini soalnya mungkin ini salah apa ya? Mungkin pasti laporan diperbaiki deh ya. Yang udah udah di-upgrade kemarin kan? Ya, yang di-upgrade itu mungkin letaknya pas di laporan aja deh. Oke.
Pokoknya dia bakal tersimpan di bagian tabel diagram kinerja. Oke. Terus juga data menunggu persetujuan dia bakal tersimpan di dalam tabel data persetujuan atau rejected. Terus juga daftar triwulan bakal tersimpan di dalam tabel daftar triwulan. Gitu. Oke, cuman itu aja, Saudara Delia. Ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin revisi tadi kita letak di lapornya tadi ya. Mungkin ini salah upload foto nanti nih, bagian presentasi ya. Ya, lanjut. Mungkin hierarki chart. Kalau dari sini kayaknya nggak jelas lah ya. Mungkin dari Saudara Akmelnya mungkin yang saya stop sharing ya. Baik, saya Akmal Febriastia akan menjelaskan tentang hierarki. Sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu agar diagramnya lebih jelas. Baik, di sini di level 0 sistem dari level 0 ada sistem KPI monitoring untuk HK Telkomsel regional Sumbakteng. Selanjutnya di bagian level 1 ada homepage, edit profile, logout, dan logo Telkomsel. Di sini saya akan menjelaskan di bagian edit profile, di bawahnya ada select data to be edited. Yang kan bisa diedit adalah di sini ada nama, email, NIP, bidang, role, password, ulangi password, dan perbarui data. Selanjutnya di bagian homepage, di bawahnya ada user account. Nah, di user account ini ada HK dan admin. Di bagian admin ada tampilan dokumen operator dan juga dokumen. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang dokumen operator. Ada di bawah dokumen operator ada data menunggu persetujuan, menampilkan grafik kurva, dan juga daftar triwulan. Di bawah data menunggu persetujuan ada cari data, capaian kerja, last uploader, triwulan, status, dan aksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang daftar triwulan. Di bawahnya ada nama, status, dan juga aksi. Di bawah nama ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan juga status. Status ini ada dibuka dan ditutup. Dan aksi di bawahnya ada edit status. Nah, selanjutnya di sini ada dokumen. Di bawah dokumen ada approved dan juga reject. Di bawah approve ada cari data, data disetujui, capaian kerja, last uploader, approved by, triwulan, dan juga status. Sama halnya dengan approve, reject juga ada cari data, tapi bedanya di sini data tidak disetujui, capaian kerja, last uploader, approved by, triwulan, dan juga status. Selanjutnya ada HK. Di sini tampilan HK ada isikan capaian kerja. Yang akan diisikan yaitu pada pilihan minggu kerja, kriteria kebersihan, tanggal input kerja, waktu kerja, memilih foto dokumen sebelum kerja, memilih foto dokumen setelah kerja, dan simpan data. Di bawah pilih minggu kerja ada memilih minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di bawah kriteria kebersihan ada memilih kriteria harum, wangi, dan juga aroma. Dan di bawah tanggal input kerja ada memilih tanggal. Dan juga di bawah waktu kerja ada memilih waktu. Di bawah memilih foto dokumen sebelum kerja ada mengunggah foto dokumen sebelum kerja. Di bawahnya memilih foto dokumen setelah kerja ada mengunggah foto dokumen setelah kerja. Baik, sekian dari presentasi saya tentang hierarki chart. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reksi bagian Figma-nya. Pada Reksi dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melakukan share screen. Sebentar. Oops. Nah, apakah kelihatan? Oke, di zoom sedikit, Oh ya. Saudara Reksi. Oke, Oke, baik. Terima kasih. oke. Saya akan membagikan Figma-nya. Yang perlu dicatat, ini adalah tahapan desain awal dari proyek dan mungkin akan ada perubahan di proyek akhirnya. Pada bagian awal ini ada login, sistem monitoring KPI housekeeping. Seperti ini tampilan untuk password salah atau password berhasil. Nah, pada bagian user terdapat inputan seperti isikan capaian kinerja, edit user, dan menu-menu dokumen seperti dokumen penting, dokumen diterima, dokumen ketolak. Nah, selanjutnya di segmen admin terdapat beberapa interface seperti shift, rating dari shift pagi dan shift malam. Ada juga data persetujuan. Kemudian lanjut di sini ada lanjutannya untuk approval dari user ya. Seperti ini inputan dari user dan apakah bila disetujui akan setuju. Ini seperti tampilannya. Nah, kemudian ini fitur mingguan ini sepertinya sudah direvisi agar menjadi otomatis, jadi di skip saja. Dan terakhir ada bagian logout, seperti ini tampilannya. Mungkin untuk Figma-nya hanya segini saja. Baik, dikembalikan. Sudah penjelasannya bagian Saudara Reksi? Sudah. Oke, terima kasih para Saudara Reksi. Mungkin saya akan untuk share screen bagian Iqbal. Oke. Oke, untuk kepada Saudara Iqbal dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan scope manajemennya, yaitu eksekutif sponsornya di sini yaitu Telkomsel Pekanbaru, project manager leadernya itu Suja. Awal mulai projectnya itu tanggal 20 Oktober 2024 sampai 30 Mei 2025. Jadi proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penilaian kinerja tim housekeeping melalui sistem KPI berbasis web yang terintegrasi, memungkinkan divisi General Affairs Telkomsel Sumbateng memonitor dan mengevaluasi kinerja secara real time untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Ini budget atau resource-nya yaitu sekitar 100 juta, budget tim IT, IT internal, testing, dan quality insurance, serta resiko dan konsultan eksternal jika diperlukan. Next. Di sini scope-nya yaitu bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam penilaian tim kerja, tim housekeeping melalui implementasi sistem monitoring KPI berbasis web. Diharapkan sistem ini dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta memberikan umpan balik kerja yang jelas bagi tim housekeeping. Background-nya di sini opsional. Sistem ini untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dalam pemantauan kerja housekeeping di divisi General Affairs. Karena sebelumnya proses penilaian dilakukan secara manual dan kurang efektif dalam memberikan laporan yang transparan dan mendukung evaluasi kerja. Next. Nah, benefit di sini peningkatan efisiensi operasional dengan adanya sistem KPI monitoring KPI berbasis web,
Waktu yang dibutuhkan untuk mencatat, melacak, dan mengevaluasi kinerja housekeeping dapat berkurang secara signifikan. Sistem ini mengotomisasikan proses evaluasi sehingga meminimalisir pekerjaan manual, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Yang kedua yaitu akurasi penilaian yang meningkat. Ketiga, pemantauan kerja secara real time. Yang keempat, pengurangan waktu dan biaya operasional. Selanjutnya, mendukung keputusan manajerial. Dan terakhir yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Suja. Oke, jadi penjelasan Saudara Iqbal ini itu dari mata kuliah manajemen proyek ya, Saudara Iqbal. Ya, Oke, sangat mantap variasinya. Oke, mungkin kali ini kita akan lanjutkan bagian codingannya yang akan dijelaskan oleh saya dan juga untuk runningnya di laptop Saudara Lois. Oke, mungkin Saudara Lois bisa di share screen sekarang juga. Nah, di sini kita akan coba dulu testing, yang dimana kita masuk akun bagian HK dulu deh. Coba Lois. Oke. Jadi apa yang dibuat dalam website ini itu referensinya dari Figma-nya Saudara Reksi yang akan diimplementasikan melalui codingan ini. Mulai di website ini menggunakan Laravel. Oke, coba kita tes salah satunya dulu. Oke, mungkin coba kita pilih asal-asalan dulu atau bebas. Kriteria. Oke, ini bagian tanggalnya juga. Nah, mungkin di sini ada bagian waktunya. Nah, di sini ada upload fotonya, terserah. Pilih upload foto yang bebas. Oke, coba kita simpan. Coba kita cek dulu. Itu ada statusnya pending. Juga ini ada tabelnya. Kita bisa edit juga. Oke. Simpan perubahan bisa juga. Oke. Nah, coba kita balik lagi. Oke, itu kita mungkin di bagian pending itu biar si adminnya yang ngapain, apakah ini diterima atau tidak. Nanti ketika ada terima, nanti statusnya diaktif gitu. Nah, kalau dia reject ya reject gitu. Oke. Contoh bagian approve-nya. Nah, mungkin bagian reject-nya, apakah ada bagian reject-nya? Reject-nya, oke, belum ada. Enggak apa-apa. Coba kita cek capaian kinerjanya dulu. Satu-satu kita cek. Kita software testing lah istilahnya namanya di sini. Oke. Kita cek bagian adminnya ya. Admin 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini kemarin dari Ibu Mutia, di sini ada bagian diagram yang berhasil diperbaiki. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada kemarin ada PS1 juga untuk Senin, statusnya dibuka. Nah,
Enggak di sana Selasa tutup. Mungkin kita bisa ngedit statusnya untuk buka tutup di sini. Oke. Oke. Kita bisa tutup Senin juga ya. Kita so far udah oke. Oke, kita coba buka dokumen. Oke. Kita cek apa? Buka. Oke, di sini kita bisa melihat fotonya sebelum sama setelah. Kita bisa disetujui atau tolak, tapi kita coba tes ya disetujui. Oke. Mungkin tuh bagian ini data disetujui sudah keluar. Oke, bagian rejaknya. Oke, ini bagian approve-nya. Oke. Kalau pilih minggu, kita coba pilih harinya. Kita cek dulu semuanya. Tes satu. Oke. Oke, ini ada pilih minggu. Oke, ini ada di hari Selasa. Mungkin ini maksudnya ini minggu di pertama, minggu kedua, minggu ketiga gitu. Oke, kayaknya itu aja sekian dari hasil dari proyek kami. Nah, jadi nah ini bentuk Senin 1 sama Aksi mungkin ini aja mungkin kekurangan atau saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami dari kelompok Captain Project di kelas D, kelompok 5, Sistem HK, kami mohon maaf bila ada kata kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.